Nampaknya market harus lebih bersabar lagi karena debt ceiling sampai saat ini belum dapat kesepakatan. Dan semuanya harus bersabar at least sampai akhir pekan nanti karena pertemuan diperkirakan akan kembali dilakukan di hari Jumat. Semoga saja tidak ada penundaan kembali seperti apa yang terjadi di minggu lalu. Ya, lalu kemudian fokus utama kali ini kita akan sedikit sisihkan dari debt ceiling ke Inggris, yaitu dengan pernyataan dari Andrew Bailey, Gubernur Bank of England, yang kemungkinan akan ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Kira-kira apa yang akan dia sampaikan? Berikut uraiannya. Oke, data ekonomi malam ini akan terfokus kepada Andrew Bailey di jam 16.50 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dengan building permits dari Amerika di jam 19.30 dan juga housing starts. So, bicara tentang data ekonomi, sangat singkat, kita bisa lihat dari forecast. Kalau ternyata data aktual dirilis di atas ekspektasi atau di atas proyeksi atau di atas forecast, berarti kita akan dapatkan potensinya adalah dolar kembali menguat, dan itu berarti trouble untuk pound sterling, kemudian emas dan juga pasar saham. Tapi kalau sebaliknya ternyata data dirilis lebih rendah atau katakanlah mungkin lebih buruk daripada ekspektasi, maka mungkin kita akan lihat respon sebaliknya, yaitu emas, pound sterling, atau bahkan saham kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Nah, tapi tunggu dulu. Di sore hari ini 16.50 kita akan lihat apa yang akan disampaikan oleh Andrew Bailey, karena semua market masih tetap menunggu, dan bahkan sampai saat ini kita melihat pound sterling kembali tertahan di zona sideways. Masalahnya adalah kenapa begitu berat untuk naik ke 1.26 atau bahkan 1.27, sementara untuk penurunan pun sepertinya enggan untuk turun lebih lanjut di bawah 1.2400. Apakah seperti demikian? Tentunya kita tinggal tunggu dari imbas apa yang disampaikan oleh Bailey nanti sore. Ya, fokus minggu ini kita sudah ada 3 hal yang sudah dirilis sampai sejauh ini, yaitu retail sales dari China yang kemarin dirilis relatif lebih lemah, kemudian pasar tenaga kerja dari Inggris yang juga dirilisnya relatif mengalami lonjakan untuk tingkat pengangguran, sementara untuk payroll ternyata relatif lebih rendah, dan itu yang akan kita coba lihat lebih lanjut apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Inggris terutama. Kemudian retail sales Amerika ternyata dirilis bisa dibilang mix ya, tapi kalau kita compare dengan data previous atau bulan sebelumnya, itu sebetulnya kecenderungannya adalah tetap mengalami peningkatan. Dan inilah yang menjadi PR utama, karena selama retail sales-nya mengalami kenaikan, of course, itu berarti tingkat pembelian atau daya belinya masih cukup kuat. Dan itu akibatnya inflasi diperkirakan masih akan tetap tinggi. Satu kunci utama yang masih kita simpan adalah di hari Jumat. Kita akan mendengarkan Fed Powell speech yang kemungkinan akan tandem dengan sang mantan ketua Fed Ben Bernanke. Ya, retail sales ternyata tetap tinggi teman-teman. Retail sales Amerika untuk basis bulanan dirilis dengan angka 0,4%. Kalau kita compare dengan ekspektasi 0,8%, tentunya angkanya relatif lebih rendah. Dan itulah sebabnya kenapa dolar sempat turun ataupun terkoreksi lebih dulu, dan akhirnya emas mengalami rebound sampai teritori kurang lebih 1990-an atau mendekati ke level 2000. Tapi urung untuk melanjutkan kenaikannya, karena kalau kita compare lagi secara proses, secara progres, secara keseluruhannya dia masih tetap lebih tinggi dibandingkan data bulan sebelumnya di minus 0,7%. Kemudian data retail sales untuk basis tahunannya kurang lebih juga berada sedikit lebih tinggi di 1,6% berbanding ekspektasi 1,4%. Nah, ini dengan catatan ternyata kalau kita compare dengan previous atau data bulan sebelumnya, ternyata ini adalah lebih rendah dari 2,2% sebelumnya. Ya, meskipun sedikit turun dibandingkan bulan sebelumnya, ternyata penjualan secara keseluruhan dari sejak bulan Februari ataupun sampai bulan April masih tetap condong kepada arah kenaikan, dan itu berarti ya masih ada tingkat demand ataupun permintaan yang cukup tinggi di situ. Dan permasalahannya ini adalah berarti pula kemungkinan inflasi memang sulit untuk ditekan turun, at least sesuai dengan harapan mendekati level 2%. Ya, mungkin ini adalah perkiraan kasar, tapi beberapa bank sentral ataupun pejabat Fed mengatakan bahwa mereka masih yakin kondisi ekonomi masih sehat dan layaknya kenaikan suku bunga kemungkinan masih tetap terbuka. Dan seperti yang disampaikan pula oleh para pejabat Fed, dalam hal ini adalah Loretta Mester memberikan pernyataan yang cukup mengagetkan di sela-sela yang sempat kita dapatkan dari FOMC terakhir adalah terkait dengan kemungkinan jeda dari kenaikan suku bunga di bulan Juni. Ternyata Mester justru menyatakan sebaliknya,
bahwasanya Fed belum dalam kondisi harus menahan laju kenaikan suku bunga. Bahkan dia bilang ini masih tetap bisa terbuka, apalagi melihat data realitas yang sangat kuat, kemungkinan inflasinya akan tetap melekat. Jadi pernyataan Mr. ini kecenderungannya membuka arus penguatan US dollar kembali karena sentimen market akhirnya agak sedikit khawatir. Apakah nantinya Fed tetap terbuka untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut, dan itu berarti menunda harapan market, yaitu terkait dengan penundaan ataupun jeda kenaikan suku bunga. Ya, berarti masih ada sekitar 2 minggu untuk melihat data ekonomi, kemudian menggambarkan kondisi sesungguhnya dari kondisi ekonomi Amerika. Kemudian dari John Williams juga hampir menyatakan hal yang serupa, tapi kali ini dia menegaskan kembali bahwa Fed sama sekali tidak memberikan isyarat mereka sudah selesai melakukan kenaikan suku bunga. Kurang lebih 11-12 dengan apa yang dinyatakan Mr. sehingga keduanya cenderung ditanggapi sebagai hawkish statement. Dan itu pula yang membuat kenapa emas terbenam di bawah level 2000, persis seperti yang kita sempat warning di hari Senin yang lalu. Nah, terkait dengan pernyataan dari Michael Barr, sebetulnya tidak mendeskripsikan apa yang terjadi dengan kebijakan ekonomi ataupun kebijakan moneter. Barr justru menargetkan atau condong untuk fokus kepada efek dari debt ceiling atau plafon utang. Menurutnya ada risiko yang cukup tinggi terkait dengan tingkat ataupun plafon utang ini. Kalau sampai ternyata plafon utang ini gagal untuk tercapai, maka risikonya adalah Fed dipaksa untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Dan itu pula yang akhirnya membuat market euforianya adalah berharap bahwa semakin cepat Fed dipaksa, maka mungkin kita akan melihat kondisi sebaliknya untuk US dollar. Dan terakhir adalah Lori Logan. Sebagai garis bawah dari antara 7 para pejabat Fed yang memberikan pidato ataupun pernyataan kemarin, Lori Logan adalah salah satu yang cenderung lebih kelihatan less hawkish. Dia menyatakan bahwa kalau memang ternyata lebih terlihat banyak ketidakpastian di market, maka kemungkinan harusnya posisinya adalah Fed memperlambat laju kenaikannya. Dan itu berarti antara terbuka untuk cut rate atau bahkan sama sekali tidak melakukan kenaikan, seperti apa yang sempat diputuskan di FOMC bulan Mei kemarin. Ya, akhirnya Biden dan McCarthy masih terus memainkan perannya, memainkan kuncinya dan juga menunda kesepakatan tersebut. Ya, kalau kemarin kita mendapatkan Kevin McCarthy menuduh pemerintah Amerika terkesan untuk memperlambat atau bahkan ya mungkin mengincar kepada default. Tapi masalahnya kali ini justru dari ketua DPR sendiri mengatakan bahwa mereka belum cukup progres untuk ke arah kesepakatan, walaupun sebetulnya menurut dia bisa diharapkan bisa tercapai di akhir pekan nanti. Nah, ini akan kita lihat apakah akan terjadi drama seperti minggu lalu atau tidak. Karena seingat saya, diawali dengan pertemuan di hari Selasa yang harusnya dilanjutkan di hari Jumat, ternyata diundur ke minggu ini. Dan minggu ini pun polanya tetap sama. Selasa dimulai, lalu kemudian diumumkan bahwa tidak ada kesepakatan dan akan berlanjut di pertemuan akhir pekan. So, saya masih tunggu apakah ini drama berikutnya, jilid kedua, lalu kemudian kita baru akan dapatkan yang mungkin mendekati deadline di 1 Juni. Ya, seperti yang kita kira-kira, kalaupun misalkan ini terjadi adalah drama, maka jangan kaget kalau ternyata market masih tetap menggantungkan diri kepada ketidakpastian tersebut. Proyeksi dari Goldman Sachs juga cukup mengagetkan. Menurutnya, kemungkinan untuk mencapai kesepakatan yang ada di minggu ini kemungkinan agak tipis atau relatif sangat rendah. Ya, itu jauh lebih baik kalimatnya daripada dinyatakan tidak mungkin tercapai kesepakatan. Tapi dengan catatan, menurut Goldman Sachs, kesepakatan kemungkinan diperkirakan baru akan tercapai begitu menjelang deadline jatuh tempo, dan perkiraan mereka agak sedikit lebih panjang daripada Janet Yellen. Jika Janet Yellen mengatakan bahwa deadline-nya adalah tanggal 1 Juni, justru Goldman Sachs melihat ada peluang sekitar 8-13 Juni, yaitu berarti minggu kedua di bulan Juni. Dan hari ini agendanya adalah pernyataan dari para pejabat Bank Sentral. Kali ini adalah ECB, ada 5 pejabat ECB di sana yang masing-masing dalam kondisi ataupun pertemuan terpisah. Sementara itu ada Gubernur BOE Andrew Bailey dan kita tinggal tunggu saja. ECB speaker dimulai di jam 14.15 sampai kurang lebih di malam hari jam 22.15, tapi tentunya 5 orang, bukan satu tempat, bukan satu orang yang langsung menyatakan atau pidatonya dalam sekian jam.
tapi melainkan di part terpisah. Sementara Bailey kurang lebih di jam 16.50. So, fokus utama menurut saya jauh lebih condong kepada Andrew Bailey karena itu yang paling punya kepentingan, karena market ingin tahu rencana dari BOE berikutnya. Apakah mereka akan menunjukkan potensi kenaikan suku bunga, apakah mungkin di atas 25 basis point atau tetap 25 basis point, atau secara mengejutkan mereka juga mengumumkan langkah kurang lebih mirip dengan Fed, menunda ataupun jeda kenaikan suku bunga. Ini cukup menarik karena pound sterling sampai saat ini nasibnya masih tergantung kepada kebijakan BOE, dan posisinya adalah laporan ketenagakerjaan kemarin itu adalah red flag economy bagi Inggris. Oke, jadi kita sudah lihat kurang lebih yang harus menjadi titik utama adalah pernyataan bank sentral, sementara dari sisi data kemungkinan ya relatif di data tingkat 2. Saya tidak mengharapkan volatility yang terlampau tinggi dari efek data, melainkan semuanya adalah tergerus kepada perhatian pasar terkait dengan pernyataan-pernyataan dari Fed Speaker ataupun ECB atau bahkan Gubernur Andrew Bailey. Nah, jadi semuanya masih tetap terbuka sampai akhir pekan. Saya rasa Anda tetap harus waspada. Walaupun malam ini ya kita sedikit relatif lebih tenang karena Fed Speaker tidak muncul. Tapi besok dan juga lusa kemungkinan itulah yang akan menutup minggu ini dengan volatility yang cukup tinggi, terutama di hari Jumat karena ada Fed Powell dan juga mantan ketua Ben Bernanke.